وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما لا ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadir rahmatullah jamaah maghrib yang berbahagia, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam Senin ini ya, kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terbesar adalah kita ini dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan iman itu kita dapat melakukan kewajiban kita, bisa melangkahkan kaki, bisa bersama-sama untuk sholat maghrib. Semoga ini semua dicatat sebagai amal soleh dan dibalas oleh Allah SWT, diridhoi, diterima. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahmatullah, untuk melengkapi sholat maghrib kali ini kita masih seputar fikih tentang pernikahan. Kemarin kita sudah sampai masalah istilah ada ilah ya, ada sumpah ilah, ada dihar, dan sekarang kita mengenal namanya li'an. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi dini wa dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadal faslun fi bayani ahkamil qadhafi wal li'ani. Fi bayani ahkamil qadhafi wal li'ani, menerangkan tentang hukum-hukum menuduh wal li'ani dan juga sumpah ya, pakai Jawa atau campuran langsung bisa ya. Wa dan li'an lugutan secara bahasa itu apa? Masdarun ma'khudun min li'an, yaitu lafaz masdar ma'khudun yang diambil dari milal la'ni, dari lafaz la'ni, artinya al-bu'di, artinya jauh, sehingga laknat Allah sebenarnya apa? Jauh, jadi dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi laknat melaknat, artinya laknat adalah jauh, maksudnya apa? Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa li'an. Wasar'an, dan secara syar'i apakah li'an itu? Maka li'an adalah syar'i di dalam syarak adalah kalimatun, yaitu kalimat makhsusatun atau kata-kata makhsusatun yang dikhususkan, ju'ilat hujjatan lil mutarri ila qadafin man latoha firasahu wal ulhiqo wa ulhiqo al-arabihi wal haqal arabihi. Itu kalimat-kalimat yang dikhususkan, ju'ilat hujjatan, yang dijadikan sebagai hujjah atau benteng ataupun ya apa namanya, membela, lil muttari, bagi orang yang, maksudnya maknanya orang yang terserang. Jadi ada orang saling nuduh terus untuk membela diri, nah itulah disebut namanya nanti untuk membela diri, maka disuruh untuk bersumpah. Sumpahnya ini loh nanti disebut ilah qadhafi, dituduh atau terpaksa, orang yang bagi orang terpaksa ilah qadhafi untuk menuduh, ilah qadhafiman untuk menuduh orang latoha firasyahu, yang telah mengotori firasahu, kasurnya atau tempat tidurnya. Ini ada banyak kiasan, artinya apa? Untuk menuduh orang yang telah merusak daripada, kalau jawab pagar ayu, apa itu? Kehormatan. Maksudnya apa? Ya tadi orang menuduh orang yang selingkuh, kasarannya gitu kan. Wanita pelakor apa singkatannya? Pelakor, perempuan selingkuh. Apa ya? Jadi menuduh kepada orang yang telah mengotori daripada kehormatannya. Maksudnya apa tadi? Jadi orang yang kasarnya orang selingkuh, ya kan?
Wal al-haqal arbi, dan juga dia ini telah menuduhkan al-arab cacat bihi dengan orang itu. Wa idza roma, terus dijelaskan di sini itu secara bahasa. Jadi tadi di al-sama itu adalah sumpah yang digunakan untuk sebagai pembela tatkala ada orang ini saling menuduh berbuat selingkuh. Jadi untuk membela itu maka dia disuruh sumpah untuk menguatkan diri. Jadi kalau dari awalnya nanti belum itu ya, belum ada gambaran. Nanti setelah ada kasus seperti diterangkan kasusnya lain baru tahu. Wa idza roma, ini diterangkan oleh sang musonef pengarang kitab. Wa idza roma ay qadawa rajulu zaujatu bizina. Tatkala seorang laki-laki, maksudnya adalah suami, menuduh zaujatau istrinya bizina, nuduh bizina dengan melakukan zina, maka fa'alaihi haddul qadhafi, maka atas suami haddul qadhafi, had karena telah menuduh. Jadi jangan sembarangan ya. Jadi ketika orang ini menuduh zina, ini secara umum, mungkin kita atau sebagian menuduh ada orang zina, oh itu si A itu telah berzina. Nah kalau kita ini tidak mau datangkan saksi, malah kita yang dihajar di had. Kenapa? Jadi untuk barang zina ini memang harus disimpan betul-betul, jangan sembarang. Karena tatkala kita kurang saksi, maka kita malah yang di had, dikasih hajaran tadi. Dan di had bisa dicambuk, nanti diterangkan. Fa'alaihi haddul qadhaf, maka baginya atasnya had karena telah nuduh. Wasati annahu sama nujalatan, dan nanti akan datang bahwa had tadi adalah samanuna jaldatan 80 cambukan, pecutan. Cambuk tahu ya, pecut. Jadi ketika seperti kita melihat sapi dipecut, begitulah orang dicambuk sampai 80 kali. Tatkala orang ini sembarangan nuduh, ya mungkin istrinya atau orang lain, dan ini biasa bahaya. Jadi malah kita melapor, malah digugat, tambah dihajar dengan cambuk sebanyak 80 kali. Nah ini dikecualikan illa ayyukima ar-rajul qadhif al-bayyinata, kecuali laki-laki tersebut mendatangkan atau mendirikan saksi, bizinal maqdufati, saksi dengan adanya zinanya wanita yang telah dituduh. Wa yulainu, terus setelah itu wa yulainu, dan ini sumpah li'an, menyumpahi zaujatu istrinya al-mutufata yang telah dituduh. Wafi badin nusahi, dan di dalam sebagai redaksi kitab lain ada lafaz awyal ta'inu bi amril hakim. Lafaz al ta'inu sampai akhirnya maksudnya apa? Dia ini sumpah. Jadi harus melakukan sumpah bi amril hakim, dengan perintah sang hakim di negara Islam. Auman fi hukmi, atau orang yang di dalam hukumnya hakim, masa sepadan hakim. Kalau muhakam sudah orang yang dimintai untuk jadi hakim. Terus penjelasannya fayaqulu, maka dia ini kemudian berkata, tatkala sumpah dia ini berkata, sang laki-laki tersebut di hadapan hakim, indal hakim, di sisi Pak Hakim, fil jami, di masjid jama', jadi di tengah-tengah masjid, alal mimbar, terus di atas mimbar. Wah ini memang betul seperti orang yang apa itu namanya mau berbalah. Nah ini kan, jadi memang betul-betul ini sungguh dia ini sumpah dunia akhirat menerima adab kalau dia ini salah. Nanti diterangkan, disebutkan sumpahnya apa. Fi jama'in, terus di depan jamaah minan nasi, daripada manusia. Ya, biar apa ya, biar ketahuan betul. Nah ini kan, jadi ketika tadi seorang laki-laki nuduh seorang perempuan, kalau misalnya kok suami ya pada istrinya sendiri, kok dia ini terus mendatangkan saksi, terus mau bersumpah, nanti tidak jadi dijilid atau dicambuk tadi. Tapi semuanya gini,
Sumpahnya di dalam masjid, di atas mimbar, terus dihadiri oleh banyak jamaah. Aqalluhum arba'atun, minimal daripada manusia yang hadir itu adalah arba'atun, orang 4. Begini kata-katanya atau sumpahnya. Asyhadu billah innani laminas shodiqin. Jadi aku bersaksi dengan Allah, jadi sumpah. Innani laminas shodiqin, aku ini betul-betul termasuk orang jujur. Fima ramaitu bihi, di dalam perkara yang aku telah tuduhkan kepada zaujati, kepada istri kufulanatan, namanya siapa? Siti, enggak Siti misalnya. Siti jangan diteruskan. Jangan dulu jangan diteruskan. Al-ghaibata, yang tidak hadir ini fulanah tadi namanya enggak Siti misalnya. Titik, enggak ada terusannya. Minaz zina. Ini minaz zina. Jadi bima roma itu fi minaz zina, nah jadi yaitu tentang zina. Jadi aku tuh sungguhnya aku ini termasuk orang jujur di dalam tuduhanku terhadap istriku bahwa dia ini berzina. Wa in kana hadirotan asyaraha, tatkala si istrinya ini hadir, kok jadi di depan masjid juga, maka ditunjuk ini istriku ini telah berbuat zina, aku jujur. Wa in kana hunaka waladun yumfihi dzakarahu fil kalimati fayaqul. Wa in kana waladun yumfihi dzakarahu fil kalimati fayaqul. Dan tatkala di situ ada anaknya, mungkin ada sudah lahir atau mungkin masih di perut, dzakarahu, maka sang laki-laki tadi menyebutnya fil kalimati, di dalam perkataan selanjutnya. Maka dia harus berkata, wa inna hadzal walad minaz zina wa laysa minni, dan anak ini adalah dari zina, tidak dari benihku. Jalan itu, tidak dari benihku. Jadi memang terus ini hidup mati, pokoknya ini adalah antara adab di dunia dan akhirat. Kalau salah meleset sedikit dari dunia akhirat, laknat Allah. Wa qulu ma mulain di kalimat arba'a marratin yaqulu fi martil khamisah. Dan orang laki-laki yang telah tadi sumpah yang sumpah li'an ini mengatakan ini arba'a marratin, 4 kali. Jadi aku bersaksi kepada Allah SWT bahwa aku orang jujur terhadap dakwaanku terhadap istriku ini, dan anak ini tidak dariku, anak ini adalah anak zina, sampai 4 kali. Terus yang kelima ditambahi wa yaqulu fil marratil khamisah ba'da ayya'idul hakim, dan dia ini berkata di dalam perkataan yang kelima setelah hakim ini ngasih mau itu, maksudnya dibilang kau betul-betul tak harus kamu hati-hati loh, kamu kalau jujur ya jujur, kalau misalnya ragu-ragu ya dihentikan, maksudnya biar lebih mantap yang orang yang laki-laki tersebut. Wal muhakam bitahwihi li lahu min adzabillah. Setelah hakim memperingatkan dengan menakut-nakuti dia tentang adab Allah, jika kok ternyata kamu laki-laki berbuat bohong, pasti kamu akan kena laknat Allah di dunia akhir. Nah, hakim ini dikasih kesempatan untuk memperulangi, untuk menakut-nakuti atau ngasih menghimbau kepada sang laki tersebut. Wa anau asyaddu min adzabid dunya. Wa ta'wilu lahu min adzabillahi fil akhirah. Tadi sang hakim tadi ngasih petua atau pelajaran atau mengingatkan tentang adab Allah, bahwa nanti adab Allah di akhirat lebih pedih ketimbang di dunia. Ya, diulangi, diingatkan lagi. Kalau si laki-laki berubah pikiran, masih ragu atau dia berbohong. Perkataannya gini di dalam perkataan yang kelima. Jadi kan cuma 4 kali, terus yang kelima diakhiri dengan wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Nah, berat sekali kan? Aku bersaksi kepada Allah, terus aku ini orang jujur terhadap dakwaanku terhadap istriku ini, dan anak ini tidak dariku. Terus yang kelima ditambahi, dan
aku ini siap menerima laknat Allah jika aku termasuk orang-orang yang bohong. Ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau kepleset ya jadi laknatullah di dunia wal akhirah. Bima romaitu bihi. Jadi aku ini jika aku ini termasuk orang yang berbohong di dalam dakwaanku, aku ini siap menerima laknat Allah. Ini sungguh-sungguh berat sekali kan, guys. Minaz zina fa yaqul musannif alal mimbar fi jama'ati laisa wajibin fil li'an bal sunnatun. Perkataan sang pengarang kitab tadi, ketika orang yang disuruh sumpah di depan mimbar terus di kalangan jamaah, ini tidak wajib tapi sunnah. Biar apa ya? Biar orang ini betul-betul menyaksikan, jadi pepeling, jadi itibar bagi orang lain, jangan sembarang nuduh. Ini. Terus wa yata'allaqu bi dhanihi khamsat ahkamin ahadha sukutul hati. Setelah sang suami ini mau bersumpah, maka akan timbul 5 hukum. Apa saja itu? Khamsatu ahkamin. Wa yata'allaqu bi dhanihi khamsatu ahkamin 5 hukum. Ini. Yaitu sukutul had, ahaduhuma sukutul had. Pertama adalah tidak jadi di had, gugurnya had. Ay hadir khadafi al-muna lil mula'anah. Artinya had karena mendakwa tadi akan gugur, tidak jadi di had sang suami. Karena apa? Dia sudah mau bersumpah atau mau datang saksi. Lil mula'anah anhu ingkanat muhsonatan wa sukutu ta'ziri anu ingkanat ghairu muhsonatin. Wasani yang kedua wujubul haddi 'alaiha. Nah, yang kedua wajib had atas si perempuan tadi. Ai haddi zinaha muslimatan kanat aw kafiratan illam tula'in. Ini. Jadi tadi tatkala sang suami ini mau sumpah, maka dia gugur sumpah, dia gugur had, nyandak jadi dihajar. Setelah dia berani sumpah, maka yang dihad ganti istri. Karena istrinya tadi dituduh zina. Kecuali nanti istrinya pun bersumpah juga. Jadi sama nanti ketika orang masih sumpah, dia sumpah, tidak jadi dihad semua. Tapi tadi berat balasannya tatkala satu diantara ini adalah yang tetap ada yang ada bohong. Ini kan. Dan nanti laknat Allah akan ditimpa, akan dirasakan dia di dunia dan akhirat. Terus yang ketiga zawalul firosi, ini yaitu hilangnya tadi tempat tidur. Maksudnya apa? Ini ada bahasa kiasan. Maksudnya apa? Tadi jadi istilahnya hilangnya pernikahan. Jadi maksud firosina ya tadi hubungan pernikahan ya. Ibarat istri adalah tadi kasurnya laki-laki sang suami. Jadi lemek. Maksudnya lemek itu ya tempat tidurnya sang suami kan. Ini bahasa kiasan ya. Warabi yang keempat nafsul walad anil mula'in, yaitu hilangnya nasab anak daripada laki-laki yang telah sumpah. Jadi tidak ada hubungan terpisah. Jadi tidak kenasab kepada si sang suami tadi. Karena apa? Sang suami sudah meniadakan, sudah tidak mengakui bahwa ini adalah anak. Nah, terus yang kelima at-tahrimu li zaujal mana alal abad. Jadi pengharaman suami terhadap istri, maksudnya apa? Kita dipisah, tidak bisa untuk nikah lagi alal abad selamanya. Jadi langsung cerai. Jadi terus tidak bisa balik lagi. Karena apa? Nah, ini sudah saling sumpah. Jadi ada 5 perkara tatkala sang suami ini sudah melakukan sumpah li'an. Jadi itu, jadi sungguh berat. Nah, ini jangan sampai kalaulah kita ini ada indikasi ataupun alamat daripada perselingkuhan, harus hati-hati. Jangan asal tuduh, karena apa? Tatkala asal nuduh, kita yang akan kena khat duluan 80 jilidan ini. Bahaya kan ini? Bahaya. Insya Allah sudah bisa membedakan ya antara sumpah li'an, sumpah dihar, terus sumpah ilah. Kalau dihar kemarin adalah menyamakan istri dengan ibu atau mahram. Terus kalau li'an bersumpah untuk tidak mengguli istri, itu semua
jangan dilakukan, harus hati-hati, harus diketahui oleh para suami dan juga calon suami. Karena ini adalah masalah fikih kekeluargaan, dan insya Allah semua kepengen menikah terus punya anak dan sebagainya kan, kecuali kalau misalnya jombloan sejati sampai akhir hayat atau malah tidak memikirkan daripada menikah. Nah, ini kan ya. Mungkin saking ibadah khusyuknya terus dia lupa untuk lupa untuk nikah. Ada ya ibadah kalau gitu. Selalu demikian, semoga manfaat. Nanti kita lanjutkan di kesempatan. Terima kasih perhatian, mohon maaf kesalahan. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan kita ada acara ya. Jadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.